30 menit. Tasrif Hasan halaman 15, jilid 2. PR tetap berlaku ya. Sebagaimana oleh Rois disebutkan, hafalannya itu apa tadi? Farro dan wasaba. Saling setor lah ya. Jadi biasakan untuk kalaupun belum hafal, baca tidak apa-apa ya. Bacakan. Kita masuk kaidah masih di wasaba, melompat. Di sini kaidah yang sudah kita bahas pertemuan Sabtu kemarin, kaidah fi'il mudhari ya. Sekarang kaidah ke-18. Tulis di atas 18 ismul alah. Ismu alat. Isim alat. Kaidah tentang isim alat. Tulisannya begini. Ismul alah. Ismul alati. Yaitu wazannya ini. Dari wasaba jadi ini. Mi sa bun. Tulisnya isim alat. Ismul alah itu isim alat. Alat. Wasaba, fi'il mudhari'nya apa? Wasaba, fi'il mudhari'nya? Ya, si, bu. Berarti wazannya apa? Fa'ala, yaf'ilu. Bab keberapa fa'ala yaf'ilu? Fa'ala yaf'ilu. 4 itu fa'ila, 5 fa'ila. Fa'ala itu 1, 2, 3. Fa'ala bab pertama fa'ala yaf'ulu, bab kedua fa'ala yaf'ilu. Berarti bab 2. Di kita ya, Tuan Hasan beda. Bab 1 justru. Nah, kalau isim alatnya dari fa'ala yaf'ilu apa? Fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Nah, lihat. Mif'alun. Ini apa? Misabun. Nah, kaidah sekarang, kaidah keberapa itu? Kaidah 18. Tentang ini, isim alat. Kemarin fi'il mudhari. Kan harusnya wasaba, pak fi'ilnya mana? Huruf apa gitu? Wawu. Ain fi'ilnya apa? Sa. Lam fi'ilnya ba. Nah, sekarang lihat mif'alun. Mif'alun. Harusnya kalau melihat ini apa? Miu sabun. Nah, itu ya. Kan miu sabun. Dari yaf'ilu tuh. Dari fa'ala. Kan mif'alun, fa'nya wawu, tulis wawu. Ainnya sa, ba-nya ini. Ketika wazan mif'alun harusnya miu sabun. Tapi ternyata yang kita gunakan ini berarti ada proses gitu. Ada proses perubahan. Ibdal bisa diganti, ada penggantian. Penggantian apa kira-kira? Wawu. Penggantian wawu nih. Jadi apa? Nah, jadi wawu jadi iya. Nah, berarti proses yang akan kita bahas di kaidah ke-18 itu ini. Kenapa dari wawu sini ya? Dari wawu berubah menjadi iya. Tetap teori yang kemarin dalam teori tajwid masih ingat kalau ada domah pasangannya
Waw. Kalau ada fathah pasangannya alif. Kalau ada kasrah pasangannya ya sukun. Oh, lihat. Sudah terjawab. Harusnya miu sabun, miu sabun. Tapi sebelum waw sebagai huruf ilah ada huruf yang berharokat kasroh. Kalau kasroh pasangannya tuh, ya yang ini. Kan terjawab. Tidak boleh menyebut miu sabun. Jadi wayahna mengikut berarti dibuang. Dibuang huruf ilahnya diganti dengan pasangannya yaitu ya. Dua-duanya huruf ilah. Huruf ilah kan ada 3 ya. Huruful ilah ada 3. Yaitu awi. Tuh kan wawu diganti dengan iya. Masih itu-itu juga. Gitu. Makanya betul kita akan mencari kaidah ya. Kaidah ke-18 ini tentang ismul alah. Enggak. Kita baca bareng-bareng ya. Ke-18. Kaidah teh muannas perempuannya. Berarti 8 apa? Samaniyah. Kalau ke jadi asyrota. Jadi ke-18 itu samina asyrota. Samina asyrota. Ikuti saya. Samina asyrota. Tuqlabul wawus sakinatu ya'an lil munasabati idza waqa'at ba'da kasrotin. Itu stabilan sampai situ. Kita teruskan ya. Nahwu miusabun ala wazni mif'alun. Kulibatil wawu ya'an liwuku'iha ba'da kasrotin fasoro misabun. Nah, dari kulibat gitu ya. Kulibat dari kulibat di stabilonya kulibat tilwawu ya'an liwuku'iha ba'da kasrotin. Nah, ini. Tuan Hasan tidak pakai judulnya, langsung ya. Ini tentang isim alat. Baik, kita ulang ya. Tuqlabul wawu sakinatu ya'an lil munasabati idza waqa'at ba'da kasrotin. Nahwu titik 2 kan titik 2. Diulang. Nahwu miusabun ala wazni mif'alun. Qulibatil wawu ya'an liwuku'iha ba'da kasratin fasoro misabun. Buludan misabun. Miu sabun yang tadi buledan. Nah, itu. Jadi yang awal miu sabun berakhir di mi sabun. Duh, ya bahasa Arab pegonnya. Seorang baca. Pak Enas mau tiasa banyak. Sok coba Pak Enas. Di bawah itu apa?
Nah, gitu. Ditukar wawu yang mati, mati teh sukunnya. Ditukar. Tuklabu itu ditukar, diiklab, dibalik. Jadi ya, jadi wawu sukun diganti atau ditukar ya, ditukar dengan ya. Untuk apa? Lil munasabah, supaya cocok. Munasabah itu cocok. Munasabah itu cocok idza apabila waqa'at dia terletak ba'da kasrotin. Maksudnya wawu ya. Apabila wawu terletak ba'da kasrotin setelah kasroh. Sesudah kasroh. Teruskan. Nah, seperti miusabun. Ini isim apa? Isim alat. Berarti kita ingin melihat proses iklab ini ya. Prosesnya iklab. Iklab itu apa? Membalikan gitu. Iklab. Iklab bukan berarti iklab di ilmu tajwid, bukan. Iklab itu membalikan. Tuklabu, ditukar, dibalik wawu sukun menjadi ya karena menyesuaikan di mana si wawu itu terletak setelah kasroh. Gitu. Miu sabun. Teruskan Pak Enas. Betul, timbangan atau wazan mif'alun, betul ya? Miu sabun atas timbangan mif'alun. Terus? Nah, ditukar wawu jadi ya. Kenapa? Teruskan. Nah, li di sini karena berarti ya, li-nya bukan li untuk. Qulibatil wawu ya'an, diganti wawu, diganti ditukar, tukar ganti sama ya, ditukar wawu dengan ya li karena wuku'iha dia terletak, maksudnya wawu terletak ba'da kasroh, setelah kasroh. Teruskan. Nah, maka jadilah misabun. Nah, ini proses iklab namanya. Jadi kaidah yang sekarang namanya proses iklab. Merubah, membalik gitu ya. Kenapa demikian? Tadi bahasa Tuan Hasan apa? Liwuku'iha ba'da kasroh. Gitu. Karena terjadinya setelah kasroh. Miu. Kan tidak mungkin miu ya. Miu. Jadi tidak bisa membaca miu. Miu sabun. Nah, itu. Miu sabun. Jadi miu sabun jadi mi sabun. Alasannya apa? Wawu ini terletak setelah huruf yang berkasroh. Mi. Makanya isim apa ini namanya? Isim alat. Mundur ke tasrif usul. Mundur. Tuh, lihat. Sebelum isim alat, apa bacanya tuh? Mausibun. Halaman 13-nya. Ya, di halaman 13-nya. Misabun, isim alat. Sebelumnya kan isim zaman, isim makan. Kan tidak diiklab. Tidak dibalik. Tetap mausibun. Kan harusnya begini. Mausibun, miusabun. Kan gitu ya. Kenapa mausibun isim zaman, isim makan tidak berubah? Tidak diiklab. Karena ini malin. Mau biasa ini. Lin. Kalau tadi miu kan berat. Berat menyebut miu sabun. Kalau ini mausi kan mausibun. Ini pas ini mah. Madlinnya sudah ada. Mausibun. Nah, ini yang dimaksud dengan kaidah. Kalau kaidah kemarin apa? Fi'il mudhari. Wasaba yasibu. Harusnya yausibu. Tapi kan tidak boleh yausibu. Harusnya yasibu.
Dikarenakan dia terletak di antara itu fathah dan kasroh. Nah, kaidah sekarang itu ya. Jadi kaidah ke-18 ketika melihat isim alat harusnya miusabun, tidak boleh. Harus jadi misabun, biar jadi mad. Jadi karena kalau miu itu bagi orang Arab tidak bisa. Kalaupun bisa itu hanya lin ya, au atau ai. Yang ini mausibun, boleh, masih boleh. Isim zaman tuh. Mausibun masih boleh. Ya, isim zaman, isim makan itu masih boleh. Maka kaidah di wasaba ini yang berubah itu apa? Yasibu itu ya, cirian berita. Yasibu dan misabun. Kaidah ke-17. Yasibu fi'il mudhari. Kaidah ke-18 isim alat misabun. Misabun. Nah, nanti tidak kita langsung bahas ya, karena di kaidah terakhir tuh ke-19 itu tentang masdar. Tentang masdar. Lihat. Wasaba yasibu wasban wa wusuban wasibatan. Nu aneh nu mana? Yang tiga ini, wasban atau wusuban atau sibatan. Yang agak aneh. Sibatan, betul. Sibatan. Kan jarang-jarang. Biasanya fa'ala yaf'ilu fa'lan. Doroba yadribu dorban. Ada tuh. Wasban, fa'lan. Jalasa. Jalasa yajlisu julusan. Usuban. Sama. Yang menjadi aneh adalah sibatan. Maka ada kaidah. Berarti Tuan Hasan ingin menjelaskan 3 kaidah di bab ini. 1 wasaba, 1 yasibu, 2 misabun, 3 sibatan. Nah, yang sibatan insya Allah di Sabtu berikutnya ya. Sabtu berikutnya. Sob tandaan kunaon ya pokoknya mah. Ieu teh kaidah beliau gitu. Stabilonya bedakan ya. Kalau yang tadi stabilo merah misal, nah ya mah anu bisa berubah teh naonnya? Hijau berarti. Lampu hijau. 1 yasib di tasib usulnya ya. 1 yasibu, 2 misabun. Nah, baru nanti sibatan. Sibatan belum. Insya Allah di pertemuan berikut. Tidak sekaligus. Tapi tetap sering kita jelaskan, menghafal yang begini sebetulnya tidak harus hafal betul-betul hafal ya. Kaidah yang tadi. Yang penting kita tahu bahwa ada perubahan-perubahan saat saat ada fi'il mu'tal. Kan ini fi'il mu'tal, tasib misal. Berarti tasib misal itu ada huruf illah di fa fi'il. Kalau ada huruf illah di ain fi'il namanya ajwaf. Kalau ada huruf illah di lam fi'il namanya nakisman. Kalau ada huruf illah 2 berbarengan namanya 2 huruf illah berbarengan namanya 2 huruf illah berbarengan lafib makrun berbarengan. Kalau ada huruf illahnya 2 tapi terpisah lafib mafruq. Tuan Hasan tidak menggunakan lafib mafruq tapi lafib makrun. Tapi multawi. Mundur halaman berapa itu teh? Nah, halaman 2. Halaman 2. Yang bagan, lihat. Yang fa'ala yaf'ilu. Ada doroba, ada farro. Terus apa di situ? Terus.
Lihat, doroba bina apa? Lihatnya ke atas. Bina sohih. Farro bina mudha'af atau mudha'af. Dua istilah ya. Nah ini dua itu yang sohih. Semuanya. Tapi setelah ini ada misal ajwab nakis man. Wasaba namanya bina misal. Kenapa? Karena di fa fi'il. Fa fi'il bahasakan itu ya. Ba'a dia bina ajwab. Karena apa? Huruf ilahnya di ain fi'il. Naqis namanya bina Roma. Roma bina naqis. Disebut naqis karena huruf ilahnya di lam fi'il. Bagus. Man. Baru sekarang lafif, rawa, kan ada huruf ilahnya dua. Satu wawu, dua alif. Alif di sini ya. Satu wawu, dua alif. Nah, karena dia berbarengan, lafifnya lafif. Nah, tulis makrun di bawahnya. Lafif makrun. Makrun. Rawa itu makrun korona bergabung. Sedangkan yang terakhir Tuan Hasan menyebut waqo kan dua huruf ilah. Dua huruf ilah. Dua huruf ilahnya itu satu di fa fi'il, dua di lam fi'il. Karena dia melilit ain fi'il, melilit bahasa Arabnya multawi. Multawi. Nah, Tuan Hasan langsung multawi. Tapi yang masyhur itu sebetulnya lafif juga. Nah, tulis di atas multawinya lafif mafruq. Al-lafif al-mafruq. Biasa nyeratnya faroko. Dan nama lain multawi itu adalah lafif mafruq. Tuan Hasan langsung sederhananya multawi. Jadi lafif kalau pakai al begini. Al-lafif. Al-lafif. Nah, ada dua. Satu makrun dulu ya. Makrun korona terhubung. Kedua mafruq faroko terpisah. Nah, Tuan Hasan langsung tegas. Lafif mafruq itu adalah multawi. Multawi. Melilit. Berarti mu'tal itu kan totalnya 5. Man. Misal, ajwaf, nakis. 3. Tuh, 2 lagi. Lafif makrun dan lafif mafruq. Apa baliutnya? Makrun dan mafruq. Nah, nanti sebutkan multawi. Karena yang masyhur yang disebutkan barusan. Kalau Tuan Hasan menyebut multawi, itu sederhananya itu yang mafruq. Gitu ya. Sebutkan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Sebutkan itu ya. Karena nanti ke depannya kalau fa'ala jelas. Nanti kalau af'ala, istaf'ala, kan di awal. Disebut di awal atau tidak di awal. Makanya sebutkan. Kenapa disebut misal ada huruf illah jangan nyebut di awal. Di fa fi'il. Kenapa disebut ajwaf? Ada huruf illah di ain. Jangan nyebut di tengah. Ain fi'il. Kenapa disebut naqis, bina nakis? Karena ada huruf illah di lam fi'il. Lam fi'il. Kenapa disebut lafif makrun? Karena ada dua huruf ilah yang berbarengan, nyambung. Terakhir,
Kenapa disebut lafif mafruk atau multawi? Karena ada dua huruf ilah yang tuh. Lihat bagan berikut yang halaman 3. Tuh, itu kan langsung berubah semuanya tuh. Nah, ini kajian yang disodorkan oleh beliau ini. Makanya kita tamatkan ini saja. Paham gitu ya, paham. Tapi Tuan Hasan menyebutnya fa'ala yaf'ilu dulu. Makanya doroba, farro, wasaba. Perjalanan kita baru wasaba. Tinggal watonita baganu iyanya. Itu nembe wasaba itu. Tapi kalau sudah faham, hafal satu bab, kesananya tinggal paham. Paham saja. Tidak serumit ya. Karena dalam kenyataannya kita paling dicoba-coba. Kalau yang kosong berarti tidak ada ya. Tapi kita babnya itu dari fa'ala yaf'ulu ya. Nasoro. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Gitu kan bab kita itu. Sesuaikan dengan yang di sini. Kembali ke yang tadi ya. Kita ringkaskan bahwa proses menjadikan isim alat yang harusnya miusabun ternyata itu ada proses iklab dibalik gitu. Miusabun jadi misabun. Miusabun jadi misabun. Baik, itu yang dapat dibacakan. Ada pertanyaan? Untuk masdar nanti ya. Tulis di nomor 9 al-masdaru. 19. Al-masdaru. Untuk pertemuan berikutnya. Baik, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Ini masih kaidah. Ada 3 kaidah di bab yang ini. Ya. Yasibu, misabun, dan sibatan. Insya Allah di pertemuan berikutnya sibatan. Alhamdulillah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.